Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Trivia Humaira dengan nomor NIM 20200662047, Prodi D3 Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan esai ilmiah saya tentang penanganan pandemi virus corona yang carut marut. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona, ialah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hanya dalam waktu beberapa bulan pula, dunia terubah sedemikian rupa akibat adanya pandemi ini. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan, dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Pemerintah pasti sudah berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Namun sepertinya penanganan ini tidak diimbangi oleh ketegasan pemerintah sendiri dalam mengambil keputusan. Di sini, saya sebagai penulis akan menunjukkan penanganan pemerintah terhadap virus corona yang menurut saya kurang tegas dalam penegakan SOP COVID-19 dan kenapa masyarakat menganggap bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Pada bulan Maret 2020, masyarakat masih gencar melakukan edukasi pencegahan COVID, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tetap di rumah dan tidak kemana-mana jika memang tidak penting. Karena masyarakat ketakutan tertular virus corona. Selang 6 bulan, yakni di bulan September 2020, kenapa masyarakat sudah tidak percaya akan adanya COVID-19? Penulis akan memberikan penjelasannya di sini. Pada waktu itu, sampai sekarang pun, mereka-mereka yang di atas, yang duduk di kursi pemerintahan, menyalahkan rakyat seperti rakyat tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tetap ada kerumunan, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka tidak melihat langsung kejadian di lapangan seperti apa. Dr. Tirta Mandirohudi, atau yang sering disapa Dr. Tirta, pernah berkunjung ke beberapa daerah untuk melakukan edukasi penggunaan masker. Dan banyak yang mengumpati dirinya karena melakukan edukasi tersebut. Seperti contohnya seperti ini. Mas, aku udah di PHK, gajiku udah dipotong, uangku tinggal sedikit. Kalau uang itu ku belikan masker, berarti aku nggak bisa makan. Bukan hanya kena COVID, Mas, tapi aku juga bisa kena tipes dan penyakit lainnya. Terus lagi ada contoh lagi, tapi tidak saya cantumkan di sini. Waktu itu, Dr. Tirta mengedukasi masker di tukang jualan ayam di pasar. Waktu itu tidak ada pembeli dan Dr. Tirta berkata bahwa maskernya Pak dipakai jaga jarak. Lalu si penjual ayam itu menanggapi Dr. Tirta. Dr. Tirta yang terhormat, saya belum dapat pelanggan. Ini di pasar Pak. Kalau misalnya mereka harus menjaga jarak. Ini antriannya bisa sampai mana? Sampai sana. Nah, itu Dr. Tirta merasa tertampar di situ. Kita sudah terlambat sebenarnya, tapi tidak pernah ada statement yang mengatakan bahwa kita terlambat. Dan itu perlu saya katakan di sini. Itu karena selama ini pemerintah
Nakes, Satgas COVID, dan lainnya mengedukasi 3M terus-menerus. Tapi masalahnya, masyarakat yang kelaparan ini solusinya seperti apa? Oke lah, jika pemerintah memberikan dana bansos untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, tapi pemerintah lupa bahwa masyarakat yang ekonominya menengah ke atas atau ekonominya di tengah-tengah juga terganggu ekonominya karena adanya COVID-19 ini. Pendapatan mereka juga tidak sebanyak dulu dan mereka juga tidak mendapatkan dana bansos tersebut. Kemudian mereka tetap harus melakukan 3M. Membeli masker juga butuh uang, makan juga butuh uang. Jika uang tersebut ya pendapatannya sudah minim, uang tersebut digunakan untuk membeli masker, dia juga tidak bisa makan. Lalu bagaimana? Itu yang membuat masyarakat percaya bahwa COVID ini memang konspirasi. Kemudian tidak saya cantumkan di sini beberapa contoh kurangnya ketegasan pemerintah dalam penegakan SOP COVID. Seperti contohnya seperti ini. Pilkada dilaksanakan, tapi ibadah dilarang. Seperti itu contohnya. Terus anak presiden, Mas Gibran waktu itu sedang mengadakan rapat kalau nggak salah. Dia berkerumun, maskernya masker scuba yang waktu itu sudah dilarang. Dia upload ke media sosial. Apakah itu juga mengedukasi? Jadi masyarakat merasa bahwa keputusan dari pemerintah itu simpang siur gitu. Satu pemerintah yang satu ini menegakkan edukasi penggunaan masker, yang satu ini menunjukkan bahwa dia sedang berkerumun. Masyarakat di sini tuh memang kebingungan gitu dari situ. Kemudian lagi penangkapan Jering SID yang mendeklarasikan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi. Dan atas perkataannya yang menyebut ID kacung WHO dan bubarkan ID yang dianggap menyerang organisasi. Di sini Jering dianggap sebagai pengganggu, tidak tahu pengganggu yang seperti apa. Atau pengganggu pemerintahan, mainan pemerintahan, kita semua tidak tahu. Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali atau pimpinan di Bali pernah mengeluarkan statement bahwa obat COVID-19 adalah arak. Kemudian Jerry meminum vodka ketika membuat video. Banyak sekali yang menghujat. Pemabuk ngomong COVID. Padahal pimpinannya itu mencontohkan seperti itu. Kemudian banyak yang bertanya, kenapa Jering tidak menggunakan masker? Coba cek Pak Wayan Koster selaku pimpinan di Bali saja menggunakan masker di dagu, tidak menutupi hidung dan mulut. Tapi semua orang menghujat Jering dan membiarkan Pak Wayan Koster. Jering di sini hanya menuntut keadilan sebenarnya. Tapi cara penyampaiannya yang sublimasi dan menurut saya kurang tepat. Untuk perkataannya yang menyebut dikacau WHO dan bubarkan ID, dia sudah meminta maaf. Dan dia pernah mengeluarkan statement bahwa Instagramnya sudah diberikan saja, biar dia tidak terlalu berkoar-koar di sosial media. Tapi dan dia melanjutkan rutinitasnya membagi makanan di Bali. Tapi ternyata Jering tetap dipenjarakan. Lalu yang menganggap bahwa karena Jerry yang bersuara tentang COVID-19 adalah konspirasi dan membuat COVID-19 naik, Jerry bersuara atau tidak, COVID-19 tetap naik. Dibuktikan sekarang Jerry sudah dipenjara dan ternyata angka COVID per tanggal 9 Januari 2019 pukul 12 waktu Indonesia Barat, penambahan kasus COVID-19 adalah 10.046 dalam 24 jam terakhir. Angka yang cukup fantastis ketika selama pandemi ini. Kemudian, lagi dan lagi, masalah rapid test. Dari bulan Maret, ID sudah tidak merekomendasikan rapid test. Sedangkan rapid test akan menjadi the new SKCK dan sebagai syarat administrasi atau sebagai syarat transportasi, masuk kantor, perjalanan, masuk kuliah.
Dan hasil rapid test tersebut berupa surat yang bisa menjadi surat sakti dan berisi bebas COVID selama 14 hari. Jika di logika, misal saya sudah rapid test dan saya dinyatakan negatif COVID-19. Kemudian di surat tersebut tertera bahwa saya bebas COVID selama 14 hari. Setelah itu saya pergi ke kerumunan. Saya tidak menjaga jarak, saya tidak memakai masker, saya tidak mencuci tangan. Di dalam kerumunan tersebut kan kita tidak tahu apakah di situ ada seseorang yang positif COVID-19 atau orang yang membawa virus atau pasien COVID-19 yang tanpa gejala. Otomatis di situ saya tertular dan otomatis saya juga dinyatakan sehat oleh surat sakti tersebut. Padahal di situ saya sudah positif COVID-19 tapi disangkal oleh adanya surat sakti tersebut. Kemudian saya keluar lagi menuju kerumunan yang sekarang sudah semakin banyak, apa tidak membuat klaster baru? Di situ kan saya sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian saya menuju ke kerumunan dan saya membawa virus di situ. Dan menularkan virus ke kerumunan tersebut. Apa tidak membuat klaster penyebaran baru? Yang perlu dipertanyakan adalah, kenapa perlu adanya surat tersebut? Dan kenapa ada kebijakan rapid 14 hari tersebut? Akibatnya banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan pemalsuan tersebut. Dan alhamdulillahnya oknum-oknum tersebut beberapa hari lalu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan menurut saya, kalau rapid test ini sebagai syarat administrasi itu kurang tepat. Tapi jika sebagai screening itu boleh, tapi bukan untuk memastikan kamu terpapar COVID-19 atau tidak. Karena tes yang paling baik masih swab PCR. Kesimpulan dari esai ilmiah ini adalah pemerintah harus lebih tegas lagi dalam penegakan SOP COVID-19, bukan hanya di tingkat pusat saja, namun di tingkat paling bawah seperti kepala desa juga perlu ditingkatkan. Jadi lebih tegas di tingkat akar rumput. Karena yang menurut saya paling berpengaruh adalah di tingkatan paling rendah dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Daftar pustaka virus corona, penyebab, gejala, dan cara mengobati bisa diakses di link tersebut. Kemudian korantempo.co, penambahan kasus COVID-19 pada 9 Januari 2021 masih di atas 10.000, bisa diakses di link tersebut. IDN Times Bali, Arak Bali diklaim disembuhkan COVID-19, terapinya libatkan doa, bisa di-share di link tersebut. Kemudian tribunpontianak.co.id dengan judul masa berlaku surat keterangan rapid test COVID-19 diperpanjang menjadi 14 hari, bisa diklik di link tersebut. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.